Tapi sebenarnya aturan manusia tidak ada yang adil. Setelah dipinjamilah uang tersebut, lalu dia kemudian berangkat ke suatu tempat menggunakan sebuah perahu, ke suatu tempat pulau seberang. Kalau dulu kan tidak ada seperti sekarang dengan pakai kapal, itu tidak, masih pakai gadak. Sampan kecil itu perahu dia buat menuju ke suatu pulau yang lain, dia untuk berdagang di situ. Setelah selesai urusannya dan tiba jangka waktu tempo dia untuk melunasi, artinya mereka kan sudah berjanji ingin bertemu kapan, hari A misalkan, hari Selasa misalkan gitu. Itu sudah berjanji sampai jam berapa, jam 6, sebelum jam 6 saya akan melunasi utang saya. Ya, ini sudah kesepakatan mereka berdua ini. Kemudian datanglah dari hari tersebut tiba, dan tidak dia jumpai satupun perahu untuk menemui yang pemilik uang tadi. Masya Allah nih. Sampai dia padahal sudah niat, kalau kita yos luweh lah telat sidik rapopo lah. Kita seperti itu mesti berkata. Tapi ini luar biasa orangnya itu. Luar biasanya apa? Beliau ini buat semacam apa, kalau dulu kan masih ada kayu yang balok-balok itu kan. Kayu itu sampai dilubangi, di tengahnya itu dilubangi sampai cukup untuk memasukkan uang 1000 dinar tadi di dalamnya untuk bayar utang. Masya Allah, luar biasa ya. Dimasukkan, dibungkus, ditutup rapat, dikasih tulisan, ini saya untuk membayar utang dengan saksinya Allah. Karena dulu dia merasa bahwa yang menyaksikan Allah, yang menjamin Allah. Kemudian dia mohon sama, ya Allah, ini karena dulu orang yang saya pinjami ini bersedia memberikan uangnya, karena yang disaksikan dia adalah engkau, yang menjadi penjaminnya adalah engkau. Saya kembalikan uang ini melalui perantara kayu ini karena engkau. Saking percayanya dikelek ke laut. Nah, juga gimana? 1000 dinar itu kalau sekarang berapa ya? Mungkin ya sudah miliaran, ratusan juta lah. Kalau dulu ratusan juta lah, kalau bahasa kita ratusan juta. Cuman dikasih disembungkah kayu. Nah kalau hilang, nah Kodarwo yang ternyata yang pemilik uang tadi sudah nunggu. Ini mana ini janjinya? Sudah matahari sudah tenggelam kok tidak datang-datang. Tapi Kodarwonya, karena dia nunggu kan, dia nunggunya juga posisinya rumahnya ini kebetulan masih di pinggir pantai, agak seperti di laut itu, di pinggir pantai. Yang kemudian sampan itu datang, kok tidak ada sampan yang datang ke rumahnya gitu, seperti itu, nunggu-nunggu. Malah yang datang sebongkah kayu tadi yang dikirim. Masya Allah ya, sebongkah kayu itu dikiranya yang pemilik uang tadi adalah untuk kayu bakar. Beliau diambil, dibawalah masuk, mau dibuat dibakar, ditunggu pengapiannya. Orang kalau mau bakar kayu gimana? Dibelah dulu. Lah, beliau kaget setelah kayunya itu, oh isinya uang sebesar nominal jumlah utangnya orang ini, dan ada tulisannya lagi, ditulis sama beliau yang utang itu, ditulis ini untuk membayar utang. Kemudian seperti itu. Lanjut cerita, ketika membaca sepucuk surat tersebut yang tersumbat di lubangnya itu, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa aku pernah berhutang kepada si Fulan tadi. Suratnya seperti itu. Dan sebanyak 1000 dinar. Ketika ia meminta kepadaku seseorang yang penjamin, maka cukuplah kukatakan Allah sebagai penjaminku dan dia rela memberikannya. Ditulisnya seperti itu di dalam suratnya tadi. Kemudian setelah sampai yang diterima itu, ini kok ada sebongkok kayu, dan dibelahlah oleh yang pemilik modal ini. Kemudian lelaki yang berutang tadi, setelah beberapa saat uangnya itu diterima, dia tiba menggunakan sampan. Mungkin tadi kan setelah matahari terbenam habis maghrib ya, orang ini tiba habis isya, baru ada sampan. Datanglah menemui orang yang dia utangi. Kemudian dia berkata, lelaki tersebut yang berutang tiba dan datang kepadanya dengan membawa sejumlah uang. Bawa lagi uang 1000 dinar lagi. Berarti dua. Yang 1000 sudah dikirim melalui kayu, yang 1000 dibawa cash. Nah, ini orang yang sangat berhati-hati berarti. Dia orang yang luar biasa. Lalu berkata, demi Allah, nemui orangnya tadi, aku terus berusaha keras mencari perahu sampai kepadamu dengan membawa uangmu ini.
yang buat nyaur utang tadi. Tetapi ternyata aku tidak menemukan sebuah perahu pun. Tidak dia ditemukan satu pun pada waktu itu. Sampai batas waktu yang telah ditentukan sampai matahari terbenam tadi. Kemudian dengan perahu ini, setelah Ba'da Isya, dengan perahu ini dia tiba, aku pun dia mampu mengirim uang ini untuk melunasi utang-utangnya. Kemudian yang berutang atau memberikan utang ini bertanya kepada apa yang dia utangi, apakah engkau pernah mengirim sesuatu kepadaku? Kemudian lelaki yang berutang tersebut balik bertanya, bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku tidak menemukan sebuah perahu pun sebelum perahu yang datang membawaku sekarang? Benar tidak ucapannya? Ya benar. Memang dia waktu ngirim itu kan tidak ada perahu. Bukan dia bohong, dia tidak jawab pertanyaannya tadi, maksudnya seperti itu. Belum jawab pertanyaan tadi. Ia berkata, sesungguhnya Allah telah membayarkan utangmu, yang punya uang tadi yang utangi, melalui apa yang telah engkau kirimkan di dalam kayu tersebut. Maka kembalilah kamu dengan 1000 dinarmu dengan sadar. Orang tersebut berkata, kamu tidak perlu membayar saya lagi 1000 dinar, karena uang yang kamu tadi telah sampaikan itu telah aku ambil, telah saya terima, seperti itu. Padahal dia sudah niat tadi pengen, andai uang tadi tidak sampai, dia mau membayarkan secara cash. Ini bisa kita jadikan dalil. Ternyata dalil ini manfaatnya banyak. Selain kita boleh tidak mencatat, boleh tidak mencatat dengan kepercayaan, boleh. Tapi konsekuensinya kembali tadi, kalau orang yang mengingkari, jenengan tidak boleh gersulah. Jenengan harus ikhlas, siap menerima konsekuensi itu. Ya sebagaimana nuwun sewu, misalkan panjenengan kok melanggar rambu-rambu lalu lintas, resikonya apa kira-kira? Tilang. 1 tilang, 2 ditabrak orang. Sudah siap itu, jenengan melanggar mau boleh. Kalau siap niku boleh, tidak ada yang melarang. Tapi sebenarnya aturan manusia kan tidak ada yang adil. Kok bisa? Allah itu kalau ngasih aturan, jenengan dapat pahala enggak? Misalkan Allah melarang sesuatu atau memberikan peringatan sesuatu, kira-kira kalau kita mampu menghindari dapat pahala enggak kita? Dapat, Bu. Tapi kalau manusia, coba jenengan yang taat terhadap rambu-rambu lalu lintas, ada ya yang dapat uang 100.000 dari pemerintah? Atau dapat pulsa lah, enggak usah banyak-banyak lah. Itu artinya manusia itu tidak adil nih. Kita disuruh taat bayar pajak, bayar apapun, taat lalu lintas, taat peraturan A, B, C. Tapi ketika kita taat berangkat kerja, mangkatnya gasi, tidak pernah ada tambahan bayaran. Ngerti nggih? Tapi nak telah dipotong. Benar enggak? Itu tandanya manusia itu tidak adil. Makanya Allah itu maha adil. Kalau kita sholatnya gasi, pahalanya lebih banyak enggak? Lebih banyak. Jenengan nunggu mau waktu sholat saja, misalkan 5 menit sebelumnya kok sudah nunggu, itu sudah dapat pahala, dapat catatan ampunan dosa. Luar biasa enggak? Nunggu itu jangan enggak sholat apa-apa, enggak zikir loh.